Bersampan sambil memancing ikan, sampai di muara bertemu buaya. Selamat bergabung di Ngontras 35. Kita kupas pembelajaran responsif budaya. Gurame, lele, kakap, mujair, dan nila, aneka ikan dalam lalapan. Ngontras 35 dengan rona berbeda, bersama berbagi cerita dan wawasan. Yang terhormat, Ketua Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia, Komisariat Jember, Dr. Fitri Amelia, SSMPD. Yang saya hormati, Dr. Ahmad Faizi, MLI, narasumber dari Universitas Hasyim Asy'ari Jombang. Yang saya hormati, Dina Merdeka Citraningrum, MPD, narasumber dari Universitas Muhammadiyah Jember. Yang saya hormati, Bapak Ibu pengurus dan anggota HISKI Komisariat Jember, serta para peserta Ngontras, Ngobrol Nasional Metasastra yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa
yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita masih diberi rizki berupa kesehatan dan kesempatan untuk hadir secara virtual. Hari ini, Sabtu 29 Juni 2024, kita bersama dalam Ngontras 35 dengan topik pembelajaran. Terima kasih yang setinggi-tingginya kepada hadirin yang dengan penuh semangat bergabung dalam forum tatap maya ini sekaligus berpartisipasi secara aktif. Ngontras merupakan webinar nasional berseri yang dilaksanakan dengan kerjasama kelompok riset, lembaga perguruan tinggi negeri, dan lembaga perguruan tinggi swasta di wilayah Jember, Pasuruan, Lumajang, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi. Perlunya webinar berseri ini bagi pengurus dan anggota HISKI Komisariat Jember sebagai upaya curah gagasan dan pengalaman di bidang metasastra. Hal ini sangat bermanfaat untuk meningkatkan kompetensi dan mengembangkan wawasan keilmuan serta pengalaman di bidang metasastra. Rangkaian acara yang akan kita lalui bersama adalah pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan Ketua HISKI Komisariat Jember, dan penutup. Hadirin yang saya hormati, sebagai langkah awal memulai acara kita hari ini, marilah kita buka acara ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Zarna disilakan. Hadirin dimohon duduk tegak. Mohon maaf Bapak Ibu, ada kendala teknis. Kita lanjutkan. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua HISKI Komisariat Jember
sekaligus membuka acara. Kepada Ibu Dr. Fitri Amelia SSMPD, disilakan. Baik, terima kasih Bu Yeri. Suara saya terdengar jelas? Jelas, sangat jelas Ibu, silakan. Ya, Bu Ketua. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammad nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul bersama secara maya untuk melaksanakan kegiatan ngontras yang ke-35 dengan tema pembelajaran responsif budaya. Hari ini ada dua narasumber dalam kegiatan ngontras ke-35 ini yang saya hormati Bapak Ahmad Faizi. Semoga sehat selalu Bapak. Yang saya hormati Ibu Dina Merdeka Citraningrum. Semoga sehat juga Ibu. Dan segenap panitia ngontras yang ke-35. Di acara ngontras ini merupakan acara ngontras yang pertama di kepengurusan periode 2024-2028 dengan susunan panitia yang masih menunggu SK dari HISKI Pusat. Tetapi berharap kegiatan ini bisa terus berjalan untuk bisa berbagi pengalaman, berbagi ide dan juga gagasan sehingga ruang untuk berbagi ilmu tetap terbuka secara lebar. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi yang luar biasa dari semua pihak atas eh, kegiatan ini. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa di periode HISKI, kepengurusan HISKI Jember, periode 2024-2028, insya Allah kita akan terus melebarkan kerjasama kita sehingga tidak hanya acara ngontras yang bisa berjalan dengan lancar, tetapi juga bisa kolaborasi-kolaborasi yang lain, apakah di bidang pendidikan, kemudian di bidang penelitian dan juga pengabdian di seluruh mitra HISKI Jember, mulai dari wilayah Jember, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, hingga Pasuruan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua Bapak Ibu yang menjadi mitra dari HISKI Jember, sehingga kegiatan kita bisa terus berjalan dengan lancar. Izin menyampaikan beberapa hal untuk kegiatan ngontras 35 ini. Ini adalah bentuk simbolik saya berikan kepada teman-teman ngontras, pelaksana ngontras 35. Ini adalah HKI untuk kegiatan ngontras kita di 35. HKI ini diberikan secara simbolik melalui share layar ini. Pemegang HKI untuk ngontras 35 adalah Bapak Ahmad Faizi MLI, kemudian Ibu Dina Merdeka Citraningrum MPD, Inul Cahyaning Tias MPD, Eri Mijianti MPD, saya sendiri, kemudian Ibu Dr. Astri Widyaruli Anggraini MA, Ibu Zarna MPD, Syahrul Mubarok MPD, dan Ibu Dr. Anda Titik Maslikatin MHum. Semoga HKI ini bisa bermanfaat untuk semua yang terlibat dalam kegiatan ngontras dan bisa memperkaya pengalaman kita dalam melakukan kegiatan kolaborasi baik di bidang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian kepada masyarakat. Jadi, ketika Bu Yeri tadi memulai kegiatan kontras ini dengan pantun, maka izinkan saya pun membacakan pantun untuk pertemuan kontras 35 hari ini. Semoga berkenan Bapak Ibu semuanya. Kain songket dipakai cantik, ditambah selendang merah merona. Budaya bangsa sangatlah unik, mari pelajari jangan terlena. Yang kedua, ini semoga berkenan. Di tepi sungai memetik kelapa, kelapanya muda, airnya segar. Belajar budaya, janganlah lupa, bersama ngontras kita belajar. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ahmad Faizi dan juga Ibu Dina Merdeka, segenap panitia. Semoga bisa berjalan dengan lancar. Salam hangat dari kami, pengurus HISKI Jember
dan semoga bisa menginspirasi. Terima kasih. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Disampaikan, terima kasih. Acara selanjutnya penutup. Hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara upacara pembukaan. Marilah kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat mengikuti, semoga sukses. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan terima kasih dan mohon maaf atas salah dan hilaf yang kurang berkenan di hati. Hadirin yang saya hormati, sampailah kita pada acara inti, yakni Ngontras 35, yang akan segera saya serahkan sepenuhnya kepada moderator. Moderator kita adalah seorang ibu yang lahir di Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Ia berkontribusi pada riset dan pengembangan bidang bahan ajar dan media pembelajaran. Kuliah S1 bidang pendidikan bahasa Indonesia ia selesaikan di Universitas Jember. Pendidikan strata 2 bidang pendidikan bahasa Indonesia diselesaikan di Universitas Negeri Surabaya. Karya yang fenomenal telah ia torehkan yaitu 2 buah buku yang diterbitkan pada tahun yang sama, tahun 2023, yang berjudul Sukses Menjadi Pendidik Profesional Abad 21 dan Dasar-Dasar Media Pembelajaran. Marilah kita sambut moderator kita, Ibu Ino Cahyaning Tias, MPD. Kepada Ibu Ino, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Yeri selaku pewara sudah memperkenalkan saya sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, mudah-mudahan pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya masih diberikan kesehatan sehingga bisa terus mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat ini, yaitu kegiatan Hizki yang selalu mengadakan kegiatan ngontras sampai yang sekarang ini adalah ngontras yang ke-35. Baik, terima kasih Bu Yeri sudah memperkenalkan saya. Di sini izin memperkenalkan nama saya Ibu Ino Cahyaning Tias. Biasanya saya dipanggil Bu Ino. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada pagi hari ini izinkan saya terlebih dahulu menyapa narasumber kita pada pagi hari ini yang sangat hebat, yaitu ada Bapak Ahmad Faizi dan juga Ibu Dina Merdeka. Dan tak lupa di sini saya juga akan menyapa dari Ketua Hizki Komisariat Jember, yaitu Ibu Dr. Fitri Amelia, MPD. Selamat pagi, Bu Fitri. Alhamdulillah, Lama selamat ya. pagi. Iya, Selamat pagi, lama Mbak tidak Ino. berjumpa. Hari ini berjumpa kembali di ruang virtual pada pagi hari. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan tak lupa di sini saya menyapa seluruh pengurus Hizki Komisariat Jember yang bergabung pada kegiatan pagi hari ini serta para Bapak Ibu kemudian peserta yang bergabung dalam acara pada pagi hari ini. Baik, Bapak Ibu, sebelum eh, kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan serta nanti memberikan sedikit pengantar untuk menuju ke materi kita pada pagi hari ini. Kok kalau dikatakan materi itu berat ya, ya kita bahas karena ini namanya ngontras, ngobrol ya, ngobrol itu kan berarti hal yang santai. Mudah-mudahan dengan kata ngobrol ya yang ini merupakan hal yang santai, tapi apa yang dibicarakan itu adalah sesuatu yang daging. Anak muda sekarang mengatakan itu hal yang daging dan hal yang sangat menarik untuk kita bahas. Mohon izin Bapak Ibu untuk membagikan layar terlebih dahulu untuk memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya ucapkan yang pertama selamat datang kepada Bapak Dr. Ahmad Faizi, MLI. Selamat pagi Bapak, bagaimana? Sehat hari ini Bapak?
Sehat, Bu. Sehat. Alhamdulillah. Baik, Alhamdulillah. izin izin memperkenalkan riwayat hidup dari Bapak, nggih. Mohon maaf kalau nanti misalkan ada Dan, yang terlewat atau ada yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, oke. di sini saya akan memperkenalkan riwayat hidup dari narasumber yang pertama kita, yaitu Bapak Dr. Ahmad Faizi MLI. Beliau lahir di Probolinggo tanggal 16 Juli tahun 1984 dan alamat rumah beliau yaitu di Dusun Ketapang, RT 13 RW 5 di Prakulon, Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo. Jadi saat ini masih sama ya Bapak, alamat rumah di Probolinggo, belum berpindah ya. Jadi Belum, belum. betul, jadi beliau lahir di Probolinggo dan alamat rumah ada di Probolinggo. Kemudian beliau saat ini di unit kerja Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Hasyim Asy'ari Tebu Ireng, Jombang. Kemudian beliau berada di bidang ilmu pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dan juga di bidang linguistik. Nah, berikutnya adalah riwayat pendidikan beliau. Beliau menyelesaikan S1 di IKI Budi Utomo Malang tahun 2003 sampai 2007. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Negeri Jember tahun 2015 sampai 2017 di konsentrasi atau di jurusan ilmu linguistik. Nah, kemudian beliau melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Negeri Malang yaitu tahun 2019 sampai 2022 dengan disertasinya yaitu pembelajaran bahasa Madura responsif budaya. Jadi beliau menyelesaikan S3 dan kebetulan materi hari ini berkaitan dengan pembelajaran responsif budaya dan ini sesuai dengan disertasi beliau. Kemudian untuk penulisan artikel ilmiah populer sebenarnya beliau ini banyak sekali penulisan artikel ilmiahnya, tetapi di sini saya ambil beberapa yang bisa saya sampaikan. Jadi mulai tahun 2006 sampai 2019 beliau juga aktif di kepenulisan artikel ilmiah. Yang salah satunya di sini adalah menulis tulisan yaitu HP Pintar tidak selalu memintarkan. Itu dipublikasikan di koran Pantura dan di tahun 2019 beliau juga menuliskan artikel ilmiah populer dengan judul Zonasi Mencekik Madrasah. Nah, itu juga dipublikasikan di koran Pantura juga. Kemudian yang berikutnya publikasi artikel ilmiah beliau juga sangat banyak sekali publikasinya. Kembali lagi di sini saya mengambil hanya beberapa ya, deh, Pak Ahmad Faizi, banyak sekali saya ambil hanya beberapa saja. Yaitu yang pertama adalah efisiensi implementasi unit kegiatan belajar mandiri UKBM dalam peningkatan asesmen sumatif pembelajaran bahasa Indonesia P5 Kurikulum Merdeka. Kemudian ada pembelajaran berbasis kearifan lokal, kemudian ada kata-kata tabu bahasa Madura, dan yang berikutnya adalah Culturally Responsive Learning. Nah, ini adalah publikasi artikel beliau. Nah, ini pun juga sedikit prestasi yang saya bisa tampilkan terkait dengan pemakalah seminar ilmiah. Beliau juga banyak sekali menjadi pembicara dalam kegiatan seminar yang sering beliau lakukan, yaitu di MGMP Guru Bahasa Indonesia di Probolinggo. Kemudian untuk karya-karya buku, HKI, tugas tambahan, beliau juga sangat banyak menulis karya buku dan juga untuk saat ini beliau menduduki di tugas tambahan yaitu unit penjamin mutu FIP di fakultas beliau. Nah, berikutnya di sini saya akan menyampaikan juga sedikit riwayat hidup dari narasumber kita yang kedua, yaitu ada Ibu Dina Merdeka Citraningrum, MPD, beliau lahir di Banyuwangi 17 Agustus 1987. Kebetulan saya dan Bu Dina sama-sama orang Banyuwangi ya Bu Dina. Salam dari Banyuwangi Bu Dina. Oke, Bu. Kemudian ya, kemudian beliau berdomisili di Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang. Saat ini beliau berada atau bergabung di unit kerja di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Jember. Dan untuk bidang ilmu beliau tentunya menjalankan
bidang ilmu sesuai dengan unit kerjanya, yaitu Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan beliau juga merupakan pengajar juga di PPG, Perajab dan Dajab di Universitas Muhammadiyah. Nah, adapun untuk riwayat pendidikan di sini beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di Universitas Negeri Malang, tentunya di program studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, ini adalah penelitian dan pengabdian beliau, sama seperti narasumber kita yang pertama. Sebenarnya banyak sekali penelitian dan pengabdian dari Bu Dina, tapi di sini saya hanya menampilkan beberapa saja. Sebenarnya banyak sekali penelitian dan pengabdian yang telah dilakukan oleh beliau. Nah, di sini ada wujud karakter pelajar Pancasila dalam 66 kisah kebaikan untuk anak. Kemudian untuk pengabdiannya di sini beliau juga melakukan pengabdian yaitu terkait dengan sosialisasi pemanfaatan buku suplemen sebagai implementasi dalam mengembangkan literasi sekolah di SMA Muhammadiyah. Jadi banyak sekali penelitian dan pengabdian beliau dan itu berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Kemudian beliau juga merupakan penulis artikel ilmiah, juga memiliki karya berupa buku dan karya kreatif yang lainnya. Di sini saya mengambil beberapa karya-karya beliau yang sangat hebat, yaitu ada penyusunan buku ajar pelengkap bermuatan seni budaya Pandalungan. Kemudian beliau juga menulis 86 tergabung dalam kepenulisan 86 dongeng ternama Indonesia bersama dengan tim. Kemudian juga beliau menulis ya karya kreatif yaitu Kisah Putri Tangguh, penerbit dari Love Prince. Nah, itu adalah penelitian artikel ilmiah beliau, buku dan karya kreatif. Nah, saat ini beliau juga bergabung di Hizki Komisariat Jember, kemudian juga beliau bergabung dengan Adopsi, kemudian beliau juga menjadi salah satu editor di editor inboard Jurnal Alfabeta di IKI Budi Utomo. Jadi berikut adalah beberapa terkait dengan riwayat hidup dari narasumber kita pada pagi hari ini yang saya rasa dia memiliki eh, sesuatu yang hebat untuk disampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf Pak Ahmad Faizi dan Ibu Dina apabila dari daftar riwayat hidup tadi ada yang terlewat karena sangat banyak sekali karya-karya yang sudah dikeluarkan untuk kegiatan Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu, nggih, Bapak Ibu, jadi mungkin di sini saya langsung saja menyampaikan pengantar untuk materi kita pada pagi hari ini yang nanti untuk penyampaian materi akan dimulai dari narasumber yang pertama yaitu Bapak Ahmad Faizi, kemudian nanti dilanjutkan oleh Ibu Dina Merdeka. Nah, untuk penyampaian materi Bapak Ahmad Faizi dan Ibu Dina nanti diberikan waktu maksimal 25 menit untuk masing-masing narasumber. Kemudian setelah selesai penyampaian materi, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, saya akan membacakan sekilas terkait dengan pengantar untuk materi pada pagi hari ini. Jadi topik pada pagi hari ini adalah pembelajaran responsif budaya. Keragaman di dunia pendidikan merupakan keniscayaan. Ketimpangan menjadi salah satu efek yang kadang tak mampu terhindarkan. Seringkali kelompok minoritas menjadi korban dari kemapanan budaya yang ada di kelas. Ada tantangan dan peluang yang dapat kita manfaatkan untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan. Pembelajaran responsif budaya dianggap menjadi salah satu tawaran yang mampu menjawab semua persoalan yang muncul dengan beragam strategi yang dapat dilakukan oleh semua pemangku kepentingan di dunia pendidikan. Dengan keterbukaan, keragaman cara, adaptasi, dan penghargaan terhadap kekayaan budaya dapat mewujudkan pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu, terkait dengan pembelajaran responsif budaya pada pagi hari ini, kita akan membahasnya lebih detail, lebih dalam, sehingga kita bisa mengatasi kendala yang kita hadapi pada pagi hari ini. Baik, itu sedikit pengantar dari saya, lebih lengkap dan lebih detailnya akan saya berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Bapak Ahmad Faizi, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Inu. Apakah suara saya terdengar jelas ya, Bu Inu?
Ya, alhamdulillah Ya. terdengar jelas, Bapak. Oke, boleh share screen dulu ya. Ya, silakan Bapak. Apakah sudah tampil, Mbak Bu Inu? Ya, sudah Bapak, sudah tampil, alhamdulillah. Terima kasih. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Hmm, Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya FIB Unij, Profesor Dr. Soekarno M.Lid. Mudah-mudahan beliau Bapak, bergabung saya setelah izin ini. mohon maaf, izin menyela. eh, Tampilannya mungkin boleh di slideshow agar bisa terlihat. Oke, sebentar. Oke, oke. Mohon maaf ya Pak, saya silakan biar terlihat semuanya. Ya, santai saja. Oke. Nah, tadi kan ngobrol katanya ya, jadi karena ngobrol santai Betul, katanya. ngobrol santai. Sebentar, Pak Inu. Ah, sudah terlihat ya? Ya, alhamdulillah sudah Bapak. Monggo silakan bisa Oke. dilanjut kembali. Baik, yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jember, Profesor Dr. Soekarno. Saya berharap beliau bisa hadir sebetulnya, bisa silaturahim, karena saya alumni S2 Linguistik Unij. Momen ini saya anggap barangkali tujuannya tadi bisa silaturahim juga dengan para dosen saya di S2 Linguistik Unij. Yang saya hormati Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jember, teman-teman HISKI Jember yang luar biasa, para pakar masih muda-muda, penuh semangat ini saya lihat gitu ya. Kemudian para peserta ngontras 35 yang berbahagia. Eh, Pertama saya ucapkan terima kasih telah diberi amanat untuk menyajikan materi diskusi atau bahan diskusi ya, karena tadi ngobrol katanya. Harapannya nanti bisa diskusi bersama terkait dengan topik yang telah kita sepakati bersama. Bapak Ibu, teman-teman peserta Ngontras 35, berbicara tentang pembelajaran responsif budaya, sebetulnya topik ini tidak baru-baru amat. Beberapa kali sudah dibahas oleh para pakar sebelumnya. Saya ingat beberapa tahun yang lalu itu pernah ada seminar di Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Jember. Kalau tidak salah saya juga ikut serta dalam kegiatan itu. Narasumbernya Profesor Dr. Joko Saryono pada waktu itu. Jadi kalau sekarang masih berdiskusi lagi tentang pembelajaran responsif budaya, saya katakan ini bukan hal yang baru-baru amat, namun saya lihat sampai saat ini topik ini masih sangat representatif untuk kita diskusikan bersama. Seiring dengan keragaman peserta didik yang ada di kelas kita masing-masing masih terus dan bahkan sampai sekarang terus meningkat dan semakin meningkat. Sehingga perbincangan pembelajaran responsif budaya ini kita kenal juga dengan istilah lain CRT maupun CRP dan juga TRL itu, istilah lain yang sering disebutkan dalam bahasa Inggrisnya itu perlu kita lakukan. Yang jadi pertanyaan adalah mengapa ya sekarang ini kita masih perlu PRB itu? Masih perlukah?
pembelajaran responsif budaya itu? Jika perlu, mengapa? Nah, ini pertanyaan yang perlu kita kuatkan di awal diskusi kita hari ini, ngobrol santai ini, agar kita nanti selesai acara bisa menjawab apa yang menjadi alasan kita perlu menggunakan responsif budaya ini. Setidaknya salah satu alasannya adalah, ini saya sajikan gambar sederhana sebetulnya untuk pendidikan inklusi ya, untuk pendidikan inklusi, tapi juga relevan untuk dijadikan sebagai pancingan di dalam diskusi ini. Semangat dari PRB itu sebetulnya pertama adalah ingin memastikan kesempatan yang sama kepada para peserta didik yang berasal dari budaya yang berbeda. Mereka yang beraneka ragam budaya yang ada di kelas, terutama di kota-kota ini, yang paling sering muncul itu di kota-kota. Di pedesaan juga banyak beragam, tapi tidak seragam sekolah yang ada di kota. Itu ingin diberi kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan dan pembelajaran. Semangat pertamanya seperti itu. Namun dalam prosesnya pelayanan pada peserta didik itu yang ada di dalam responsif budaya ini perlu menggunakan berbagai hal yang beragam untuk memenuhi kebutuhan unik peserta didik yang beragam tadi. Nah, alasan pertamanya seperti ini, semangat untuk memberikan kesempatan yang sama dengan pelayanan yang berbeda-beda. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah kita tahu prinsip pembelajaran yang kita miliki cukup banyak gitu ya. Setidaknya saya hanya menampilkan 3 hal ini yang umum gitu. Kita tahu antara pembelajaran dan asesmen itu sebuah kesatuan, kemudian pendidikan dan peserta didik itu dituntut untuk bisa memahami kompetensi yang diharapkan. Dan itu biasanya disampaikan di awal. Nah, untuk bisa memahamkan atau memahami kompetensi yang diharapkan itu secara bersama antara pihak pendidik dan peserta didik, diperlukanlah pembelajaran responsif budaya itu. Agar ada proses komunikasi, proses negosiasi di dalam penentuan kompetensi itu, sehingga mereka, dua pihak ini, sama-sama merujuk kepada satu tujuan yang sama. Tidak bertentangan. Nah, kemudian prinsip yang lain, tujuan pembelajaran disusun dengan mempertimbangkan kekhasan dan karakteristik peserta didik. Prinsip ini akan terwujud salah satunya itu ya dengan menggunakan pembelajaran responsif budaya tadi. Dengan menggunakan teori tadi atau pendekatan tadi, maka upaya untuk menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kekhasan dan karakteristik itu akan tercapai. Demikian juga diperlukan pendidik yang dapat memahami setiap peserta didik, memahami keunikan-keunikan yang dimiliki oleh peserta didik, atau memahami kekhasan yang dimiliki oleh peserta didik. Ini akan tercapai juga ketika kita menggunakan salah satunya pendekatan responsif budaya tadi. Kemudian kita juga bisa merenungkan, nah ini harapan-harapan yang mungkin sering kita dapatkan dari beberapa sumber, termasuk kalau ditarik kepada prinsip tadi, harapan yang sering muncul itu dan sering kita dengar adalah sistem pendidikan ditantang untuk menyediakan guru yang mampu mempersiapkan peserta didik untuk hidup dalam masyarakat global. Ini harapan, cita-cita bersama. Kemudian sekolah perlu menghadirkan pengajaran dan mempersiapkan siswa untuk masyarakat yang akan mereka hadapi. Ini juga harapan. Lalu sistem pendidikan dituntut menghadirkan pembelajaran yang bermakna. Ini juga harapan. Tapi di sisi lain, kita menghadapi keragaman budaya peserta didik semakin meningkat. Banyak ditemukan layanan pendidikan yang tidak adil, tidak sesuai dengan kebutuhan, tanda kutip ya. Artinya di dunia pendidikan kita itu banyak, walaupun tidak semua, banyak yang mengacu kepada budaya
mayoritas itu, yang minoritas itu dikesampingkan kadang, sehingga mengajarnya disesuaikan dengan mayoritas yang ada di kelas tanpa memperhitungkan keragaman yang ada di kelas itu, terutama yang minoritas tidak diperhitungkan. Kemudian kita juga tahu bahwa kurikulum kurang atau tidak relevan. Banyak kurikulum kita itu yang tidak relevan karena dalam penyusunannya hanya sepihak, tidak melibatkan masyarakat, tidak melibatkan keragaman peserta didik dan komunitas-komunitas yang ada di luar sekolah maupun madrasah. Kemudian kita juga tahu bahwa guru kurang atau tidak mampu memahami budaya peserta didik. Ini yang sering terlewatkan itu, jarang dilakukan oleh pihak sekolah kadang. Di awal itu belum ada diagnosa awal keragaman yang ada di peserta didik itu. Tidak ada diagnosa awal, oh ini berasal dari mana saja, kemudian budayanya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, itu kadang terlewatkan oleh teman-teman yang baru menerima peserta didik di sekolah maupun madrasah. Kemudian kurang dukungan dari masyarakat dan sekolah. Ya kurang karena tidak dilibatkan atau kurang dilibatkan. Kemudian juga ada diskontinuitas budaya peserta didik di rumah dengan budaya yang ada di sekolah. Ini juga tidak sadar. Kita bisa melihat, sering kita menemukan peserta didik, siswa itu sebelum sekolah sangat dekat dengan orang tua. Tapi ketika sudah mengenyam pendidikan setahun, 2 tahun, 3 tahun di tingkat menengah atas maupun menengah pertama itu kadang berubah sikapnya, yang awalnya itu sangat dekat, sangat komunikatif dengan orang tua, berubah karena adanya budaya yang berbeda antara yang di rumah dengan yang di sekolah. Sehingga seolah-olah apa yang didapatkan sebelumnya itu yang ada di rumah itu tidak lebih baik dibanding dengan apa yang didapatkan di sekolah. Ini namanya diskontinuitas gitu ya. Ada diskontinuitas antara apa yang diberikan lingkungan dan rumah tangga itu dengan yang diberikan di sekolah. Kadang tidak jarang itu ada pertentangan yang agak keras antara anak dengan orang tua karena persoalan diskontinuitas tadi. Kemudian ada ketidakcocokan budaya guru dengan budaya peserta didik. Banyak sekali kita dapatkan guru-guru itu, seperti kemarin yang saya temukan di pembelajaran bahasa Madura di Probolinggo itu, banyak guru-guru yang masih berasal dari luar bahasa Madura, sehingga tidak tahu budaya yang ada di dalam bahasa Madura itu sendiri. Berdasarkan keinginan, berdasarkan harapan-harapan dan kenyataan itulah, maka dibutuhkan upaya yang responsif terhadap kebutuhan unik peserta dalam menjembatani berbagai kepentingan dan kebutuhan. Di sanalah salah satu alasan mengapa pembelajaran responsif budaya itu sangat kita butuhkan. Selanjutnya, ini juga menjadi salah satu alasan mengapa CRP perlu untuk kita. Ada cara pandang yang berbeda. Dulu kita kenal mungkin sangat kita banggakan dulu pada tahun 60-an itu bahwa ada sekolah bertaraf internasional, ada sekolah favorit dan seterusnya. Ada klasifikasi. Ini yang kelas A ini yang paling paling spesial, paling pandai muridnya, paling cepat menangkap informasi. Tapi yang kelas di bawahnya, kelas E misalnya, oh ini kelas yang paling spesial, paling sulit untuk menangkap informasi misalnya, atau kalau eksplisitnya itu paling nakal kata gitu. Alasannya katanya waktu itu untuk mempermudah pengkondisian atau mengatasi berbagai persoalan yang ada di sekolah maupun madrasah itu. Itu populer di sekitar tahun 60-an. Kita kenal dengan teori defisit. Sehingga teori itu kalau kita ingat dulu bahwa teori itu memandang kegagalan peserta didik yang ada di sekolah maupun madrasah itu disebabkan oleh dia sendiri, oleh anak itu sendiri, disebabkan oleh anak, oleh genetiknya, oleh orang tuanya mungkin, oleh keluarganya begitu, oleh orang tuanya.
karena orang tuanya berasal dari keluarga yang katakanlah tidak begitu terdidik, maka anaknya juga dianggap kadang dianggap sulit untuk bisa terdidik. Jadi seperti itu. Nah, di sisi lain juga keragaman bahasa, budaya, latar belakang sebagai penghambat, tidak dianggap sebagai kekayaan. Kemudian sekarang ini berkembang teori pembelajaran yang disandarkan kepada teori sosio-cultural, ya, sosial budaya. Seperti apa itu? Ya, kesulitan siswa lebih disebabkan persoalan sosiokultural daripada genetik. Kesulitan-kesulitan peserta didik atau siswa yang ada di sekolah maupun madrasah itu bukan ansih karena persoalan dirinya, bukan warisan itu, tapi persoalan sosiokultural ini, sosial budaya, lingkungannya, sekolahnya, keluarganya. Ini sesuatu yang kompleks dan harus bersama. Sebab tidak hanya disebabkan oleh satu sebab tadi, satu dimensi tadi. Kemudian keragaman bahasa, budaya, dan latar belakang sebagai peluang dan kekayaan. Beda dengan pandangan yang teori defisit tadi, yang teori ini, teori responsif budaya ini yang disandarkan pada sosiokultural ini, memandang bahwa keragaman yang dimiliki peserta didik itu sebuah kekayaan yang bisa kita manfaatkan untuk memperkaya pembelajaran, untuk mensukseskan pembelajaran, guna memfasilitasi peserta didik agar mencapai potensi maksimalnya. Kemudian yang terakhir ini ya juga menjadi alasan mengapa kita perlu diskusi dan menggunakan pendekatan pembelajaran responsif budaya itu. Roger mengatakan manusia memiliki potensi alam untuk belajar dan bahwa pembelajaran yang signifikan terjadi ketika siswa menganggap pembelajaran memiliki relevansi dengan tujuannya. Nah, ini Roger ya, teorinya Roger, pembelajaran signifikan itu yang relevan gitu. Untuk bisa membuat relevan itu dengan responsif budaya. Begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, karena ini hasil bacaan, ini ada beberapa buku yang mungkin nanti bisa dibaca gitu ya. Walaupun saya belum selesai semuanya, tapi setidaknya searching-searching berselancar itu ada beberapa buku ini yang bisa dijadikan referensi atau rujukan untuk memperdalam pengetahuan kita tentang pembelajaran responsif budaya ini. Ada ini Letsan Billing, kemudian ada Geneva Guy, yang paling tua ya Geneva Guy ini, kemudian ini yang juga digabungkan dengan hasil penelitiannya ini Taylor Cultural Responsive Pedagogy, Teaching Like Our Student Life Matter, kemudian dan seterusnya. Ini beberapa, tidak saya cantumkan semua. Ini juga beberapa, bisa nanti dilacak Bapak Ibu. Nah, ini juga sama. Jadi intinya itu adalah culturally relevant education. Jenis-jenisnya banyak. Jadi dibagi menjadi beberapa teori yang ada. Dan ini penggunaannya sering tumpang tindih, silih berganti antara pedagogi responsif budaya, pembelajaran responsif budaya, termasuk juga pembelajaran EDRAK level itu di tingkat yang sesuai gitu. Seperti yang sekarang sering digunakan di dalam Kurmer ini. Kurmer itu kan dasarnya sekarang banyak ke ini ya, teaching EDRAK level gitu ya. Level. Kemudian ini tidak jauh beda dengan cultural responsive teaching itu. Semua merujuknya ke culturally relevant education. Saya kira itu kita lewati. Nah, sekarang kita mencoba menggali lebih dalam apa sih pembelajaran responsif budaya itu. Kalau mengacu ke beberapa referensi tadi, terutama yang Sobel tadi ya, ke bukunya Sobel, pembelajaran yang responsif budaya itu adalah pembelajaran yang mengupayakan keadilan. Seperti yang disampaikan di awal tadi, bahwa semangat awalnya itu adalah ingin mewujudkan keadilan. Adil dalam tanda kutip. Adil artinya memberikan kesempatan yang sama dan memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik. Bukan adil rata.
bukan menyamaratakan pelayanan, tapi memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Dalam konteks ini seperti itu, bukan menyamaratakan pelayanan. Siswa yang satu tidak bisa disamakan pelayanannya dengan siswa yang satunya. Misalnya ada siswa yang A, gaya belajarnya lebih kepada visual, yang satunya lebih kepada audiovisual misalnya. Ya, tidak bisa menyamakan antara satu dengan satunya. Begitu. Kemudian pembelajaran responsif budaya ini juga disandarkan kepada pembelajaran multikultural. Jadi pembelajaran yang di dalamnya melibatkan berbagai keragaman itu, keragaman budaya. Lalu PRB juga berlandaskan pada teori pembelajaran sosiokultural tadi sudah, sebagai proses kontekstualisasi dan situasionalisasi. Nah, ini juga yang perlu ditekankan bahwa kata kuncinya PRB itu kontekstualisasi dan situasionalisasi. Menyesuaikan pembelajaran itu dengan konteksnya. Menyesuaikan dengan konteksnya. Konteks apa? Ya konteks sekolah dan konteks peserta didik. Ada komunikasi, ada negosiasi bagaimana konteksnya itu agar bisa sesuai antara apa yang dibutuhkan oleh peserta didik dan masyarakat dengan apa yang dicita-citakan sekolah. Ini yang harus dipertemukan. PRB itu fasilitatornya atau penengahnya yang memfasilitasi agar ini bisa bertemu gitu. Itu. Kemudian lebih jauh ini PRB, prinsipnya itu, prinsip utamanya ya, menghormati perbedaan individu. Pengetahuan budaya, pengalaman sebelumnya, dan gaya kerja yang beragam, itu kita hormati. Itu yang kita hormati. Digunakan sebagai dasar untuk merancang pembelajaran dan melakukan pembelajaran, termasuk penilaiannya. Kemudian yang digunakan juga pendekatan buta warna tadi itu. Siapapun dia, siapapun mereka, berasal dari manapun mereka, tidak kita pandang. Artinya diberi kesempatan yang sama. Tidak mengaruhi peran guru di dalam memberikan kesempatan yang sama. Walau dalam pelayanannya harus tetap merhatikan keragaman tadi. Begitu. Kemudian ini prinsip-prinsipnya. Ini beda-beda ya, debatable. Satu tokoh ada yang mengatakan hanya ada 5, ada yang tokoh pakar lain itu ada yang mengatakan lebih dari ini, bahkan ada yang kurang dari ini. Setidaknya 5 hal ini yang bisa kita diskusikan pada kesempatan saat ini. Prinsip pertama adalah adaptasi lokalitas, kontekstualisasi. Guru diharapkan bisa mengadaptasi lokalitas. Lokal-lokal itu ya, budaya-budaya lokal, pengetahuan-pengetahuan lokal yang dimiliki oleh peserta didik itu kita adopsi, kita adaptasi, kita adopsi, kita adaptasi. Kemudian tugasnya PRB juga menjembatani kesenjangan sekolah dengan peserta didik. Ini yang sering jarang dilakukan dan sangat penting sebetulnya. Kadang sekolah itu tidak mau tahu dengan kondisi peserta didik. Menerima kemudian diajar, itu mengonstruksi atau membuat kurikulumnya itu tidak melibatkan kajian-kajian apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Kadang di awal hanya fokus pada penerimaan sebanyak-banyaknya gitu peserta didik tanpa memperdalam keragaman peserta didik yang ada. Kemudian prinsip yang ketiga adalah memperhitungkan pengetahuan dan pengalaman peserta didik. Ini mutlak harus dilakukan. Kemudian memperkuat identitas. Nah, salah satu tujuan utamanya adalah ingin memperkuat identitas, tidak membuat peserta didik itu asing di rumahnya sendiri, asing di kelompoknya sendiri. Akan tetapi membuat peserta didik atau siswa itu semakin percaya diri dengan apa yang dia miliki. Sehingga kalau tidak responsif itu tidak heran kalau setelah sekolah bukan berarti tambah sayang, tambah dekat dengan orang tua, tambah semakin menghargai apa yang dimilikinya, tapi malah semakin jauh gitu. Semakin jauh, semakin merasa oh ini tidak baik, yang baik adalah yang saya dapatkan dari sekolah ini. Seperti itu. Jika tidak responsif. Responsif ini tidak ingin seperti itu. Yang diinginkan itu adalah menghargai apa yang dimiliki sebelumnya dan memperkuatnya.
Kemudian sudah pasti prinsip yang terakhir adalah berpusat pada siswa. Karena ini pembelajaran, salah satu pembelajaran konstruktivisme gitu ya. Kita lanjutkan, ada 3 dimensi setidaknya yang bisa kita ketahui di dalam PRB itu. Ada dimensi kelembagaan. Jadi apa namanya, pendidikan responsif budaya, pembelajaran responsif budaya, setidaknya ada dimensi ini yang bisa kita ketahui. Kelembagaan, sekolahnya, dinas-dinas itu yang terkait dengan pendidikan. Kemudian persoalan personalnya, gurunya, bagaimana guru yang responsif, seperti apa yang harus dilakukan, kriteria guru yang responsif seperti apa. Itu dimensi yang berbeda. Kemudian yang ketiga adalah instruksionalnya, pembelajarannya. Ada 3 dimensi ini yang bisa menjadi fokus kita di dalam memanfaatkan pendekatan ini untuk merancang pembelajaran. Tidak hanya sekedar instruksionalnya, tapi juga lingkungannya, kelembagaannya, personalnya juga harus sama-sama digarap. Kemudian, Bu Ino masih banyak ya ini ya, sisa waktunya? Oke, Pak, kurang lebih 5 menit lagi Oh, untuk ya. penyampaian materinya. Siap, siap dipersingkat. Oke, Pak. Baik, ini ya, kita singkat-singkat saja ini. PRB butuh guru tadi ya, personal itu. Kriteria guru seperti apa yang dibutuhkan dalam PRB itu? Menerima keragaman budaya. Tidak semua guru bisa merancang pembelajaran responsif budaya ini, harus ada ada kompetensi budaya dulu. Untuk bisa memiliki kompetensi ini butuh dilatih, butuh belajar dan seterusnya. Butuh diskusi seperti ini gitu ya. Tidak semua guru bisa menerima keragaman. Makanya perlu belajar dan diskusi seperti ini. Kemudian memahami peran kunci budaya. Memahami peran kunci budaya juga perlu. Ya, harus belajar, diskusi dan seterusnya. Mampu memanfaatkan budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Terampil artinya ya. Tidak harus membuat media, membuat alat belajar itu kan tidak harus yang teknologi-teknologi gitu ya. Tapi juga bisa yang lokal-lokal itu tapi relevan dengan pembelajaran tidak apa-apa. Dulu ketika saya masih jadi guru madrasah itu ya tidak jarang membawa misalnya sepeda ontel ke dalam kelas itu mungkin koran-koran yang walaupun sekarang sudah dianggap kuno gitu, sudah ketinggalan, tidak apa-apa dibawa karena memang peserta didiknya adalah anak pesantren yang notabene terbatas untuk bisa mengakses digital itu. Jadi harus relevan, tidak harus bawa laptop terus, tidak harus HP. HP juga dilarang di beberapa sekolah atau beberapa madrasah. Nah, tujuannya ke sana untuk relevan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pendidik dan peserta didik itu. Kemudian selanjutnya ini ada 8 kompetensi ya. Sebentar. Nah, ini ada 8 kompetensi guru responsif budaya. Merenungkan lensa budaya seorang. Harus ada perenungan dulu. Kira-kira budayanya ini seperti apa yang ada di lingkungan madrasah itu, di lingkungan sekolah itu. Kemudian mengenali dan memperbaiki bias dalam sistem buta warna. Jadi bias-bias itu ditinggalkan, kalau bisa ditiadakan dalam memberikan kesempatan ya, dalam memberikan kesempatan. Kalau pelayanan mungkin memang kita harus berbeda sesuai dengan kebutuhan pembelajaran itu. Kemudian memanfaatkan budaya siswa, kemudian membawa isu-isu dunia nyata ke dalam kelas itu, jangan yang melambung-lambung itu, tapi yang nyata sesuai dengan keseharian peserta didik ini. Kemudian memberikan teladan harapan yang tinggi, teladan harapan yang tinggi kepada seluruh siswa. Jadi gurunya yang perlu mampu menjadi model di dalam memberikan teladan harapan tadi itu. Kemudian menumbuhkan rasa hormat terhadap perbedaan siswa, berkolaborasi dengan keluarga, masyarakat setempat, berkomunikasi dengan cara yang responsif secara linguistik dan budaya. Nah, yang terakhir ini menarik. Kemarin ketika saya melakukan penelitian pembelajaran bahasa Madura responsif budaya itu, nah ini yang kadang masih kesulitan di beberapa sekolah itu.
Karena memang seperti yang disampaikan oleh beberapa pakar itu, termasuk juga Prof. Sopyan yang ada di FIB UNED itu, kita memang kekurangan guru bahasa Madura yang responsif budaya, termasuk yang responsif budaya ya. Guru yang bahasa Maduranya saja kekurangan, karena memang belum ada perguruan tingginya yang melahirkan sarjana bahasa Madura. Tidak ada S1 bahasa Madura, belum ada. Sehingga jadi guru itu ada S1 IPS, bahkan S1 TIK, S1 TIK jadi guru bahasa Madura. Itu. Ya syukur-syukur kalau keseharian guru tersebut masih menjadi penutur bahasa Madura. Yang lucu itu kesehariannya penutur bahasa Jawa, kemudian latar belakang akademiknya matematika misalnya ya, salah satunya yang tidak sesuai lah gitu, matematika, kemudian disuruh ngajar bahasa Madura. Akhirnya ya ada apa ya, ada kelucuan-kelucuan dalam kelas itu akhirnya itu. Kemudian sebagai strategi PRB itu tadi menguatkan yang tadi, kontekstualisasi siswa dan guru, situasionalisasi siswa dan guru. Ya, konsekuensinya ini pembelajaran mengonstruksi pengetahuan dan komunikasi multi arah. Tidak bisa satu arah. Karena multikultural itu bukan individual gitu ya. Kemudian ada upaya-upaya untuk memberikan keadilan, artinya sesuai dengan kebutuhan, menjangkau semua peserta didik, beragam cara dan konten. Memang berat ya ketika merancang pembelajaran, kemudian strateginya beragam. Nah ini yang butuh kerja keras memang gurunya. Kadang kan guru-guru itu maunya yang cepat, yang sederhana, yang apa, yang tidak repot, tidak merepotkan gitu. Kalau merancang pembelajaran yang beragam bisa menjangkau semua itu memang butuh upaya yang lebih, ya, upaya yang lebih, karena mempertimbangkan beberapa apa dimensi tadi itu, mempertimbangkan beberapa dimensi itu. Sejauh yang saya temukan di dalam pelatihan guru-guru MGMP di Probolinggo itu ya seperti itu. Mereka kadang merasa kesulitan atau mungkin malas gitu untuk merancang pembelajaran sesuai dengan keragaman yang ada di kelas. Begitu. Mohon maaf, Bapak Ahmad Faizi, waktunya kurang 1 menit lagi, nggih. Yap. Oke. Nah, baik, tujuannya ini bisa nanti dibaca sendiri. Kemudian dimensi institusionalnya ini, ya, tadi sudah di depan. Nah, seperti ini, apa namanya, PRB, kurikulum, lingkungan, dan sarana yang terintegratif, semua harus bergerak untuk bisa mewujudkan pembelajaran responsif budaya itu. Nah, ini contoh implementasi CRP maupun CRT-nya. Ini hanya contoh saja, bisa disesuaikan, tidak harus seperti ini. Jadi prinsipnya kita membuat prinsip-prinsip ini tidak harus seperti ini. Dirancang secara kontekstual dan seterusnya, ini tidak harus sama persis, bisa disesuaikan. Kemudian alurnya seperti ini. Jadi pertama memang harus melakukan asesmen awal terhadap peserta didik. Harus tahu dulu keragaman yang ada. Kemudian langkah kedua, kelompokkan keragaman didasarkan pada kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian langkah yang ketiga adalah memilih elemen dan seterusnya sesuai dengan kontennya, prosesnya, produknya, dan lingkungannya. Kemudian kita susun modul atau RPP-nya. Saya kira langkah-langkahnya seperti ini. Ini bisa dibaca sendiri. Sekian, Mbak Inu. Saya kira bisa dibaca sendiri. Terima kasih. Saya kembali. Baik, terima kasih Pak Ahmad Faizi atas materinya pada pagi hari ini ya. Karena waktunya mungkin kurang, sebenarnya ini hal yang menarik untuk kita bahas, di mana tadi Pak Ahmad Faizi menyampaikan bahwa pembelajaran responsif budaya itu diharapkan dapat menjembatani antara kepentingan dan kebutuhan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena terbatasnya waktu, jadi mungkin bisa dilanjutkan pada tahap diskusi yang berikutnya sebelum menuju ke
narasumber yang kedua, Bapak Ibu yang hadir pada kegiatan pagi hari ini dan peserta yang lainnya. Jika ada pertanyaan terkait dengan materi yang pertama, silakan bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat dan nanti setelah narasumber yang kedua menyampaikan materi, boleh menyampaikan secara langsung atau menuliskan pada kolom chat. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Faizi atas materinya. Baik, kita lanjutkan ke narasumber yang kedua yaitu Ibu Dina Merdeka. Silakan Bu Dina bisa memulai untuk membagikan share screen materinya terlebih dahulu dan bisa langsung dimulai penyampaian materinya. Kepada Bu Dina dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Ino. Apakah suara saya terdengar? Alhamdulillah terdengar Bu Dina sangat Alhamdulillah. jelas. Mohon ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ino atas kesempatan dan waktunya. Kalau saya biasanya memanggil Mbak Ino ya. Iya. Ya, Bu, enggak Eh, apa-apa, Bu, dipanggil Mbak Ino biar selalu awet muda. oh, siap, Iya. siap Mbak Ino. Baik, yang terhormat Ketua HISKI Komisariat Jember, Dr. Fitri Amelia MPD, pembicara pertama kita, Dr. Ahmad Faizi MPD, moderator Mbak Ino Cahyanitias MPD, em, pewara Ibu Yeri Mijianti MPD, seluruh panitia Ngontras 35 dan seluruh peserta Ngontras 35 yang tentunya tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya. Izinkan saya menyampaikan materi terkait dengan pembelajaran dan fungsi budaya yang judulnya Representasi Nilai Moral Masyarakat Using dalam Cerita Rakyat Banyuwangi dan Hubungannya pada Pembelajaran Responsif Budaya. Suara saya terdengar jelas? Masih terdengar jelas? Alhamdulillah masih terdengar, Bu Dina. Baik. Saya mengawalinya melalui penelitian saya yang terdahulu, Mbak Ino, yang masih ada kaitannya dengan pembelajaran responsif budaya. Penelitian ini saya lakukan karena memang di bahasa Indonesia punya warisan luhur dari nenek moyang yang keragaman budaya itu perlu dilestarikan. Salah satu wujudnya adalah berupa cerita rakyat yang memang harus kita bina dan kita kembangkan. Yang saat ini kondisi cerita rakyat ini memang kurang diminati, ya. Hampir tidak dikenal lagi oleh anak Indonesia. Kedudukannya sudah bergeser dengan kemajuan teknologi. Nilai-nilai pendidikannya dapat diambil dari cerita rakyat ini. Nilai-nilai yang terrepresentasi dalam cerita rakyat Banyuwangi mencerminkan nilai dari moral masyarakat Using. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di lapangan yang pada waktu itu saya lakukan pada beberapa ahli, eh, ada Pak Aikon Haryono, mungkin bisa mengenal beliau, dan beberapa tokoh budayawan pada saat itu, dan kami menemukan bahwa cerita rakyat yang hidup di Banyuwangi ini berangsur-angsur mulai mendekati kepunahan. Kemudian saya juga melihat dari beberapa judul yang relevan dengan penelitian, dan saya berusaha untuk melakukan penelitian ini sehingga layak dilakukan untuk penelitian. Kemudian rumusan masalah yang saya cari dalam penelitian ini antara lain bagaimanakah nilai moral ketuhanan dalam cerita rakyat Banyuwangi, nilai moral pribadi, nilai moral sosial, dan nilai moral lingkungan alam. Tentu penelitian ini sangat berguna sekali bagi guru mata pelajaran bahasa Indonesia yang nantinya nilai-nilai moral ini bisa dimanfaatkan ya tentunya dalam kegiatan pembelajaran, juga bagi penulis bahan ajar bisa menyusun naskah
berupa cerita rakyat Banyuwangi ini sehingga bisa disebarluaskan kepada masyarakat begitu. Dan bagi peneliti lain juga bisa melakukan penelitian yang jenis sehingga pendokumentasian dari cerita rakyat yang ada di beberapa daerah yang lain ini bisa uh, didokumentasikan dengan baik dan tidak punah begitu sehingga warisan budaya leluhur masih tetap bisa ditanamkan dan disebarluaskan. Untuk penyusun kurikulum juga bisa dijadikan sebagai hal yang bermanfaat untuk menyusun kurikulum di masa mendatang. Kemudian saya melakukan penelitian ini dengan menggunakan ancangan hermeneutika Gadamer, tampak pada ciri tanda, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, penafsiran, dan juga penjelasan. Sementara ciri ancangan hermeneutika Gadamer dapat dilihat pada teori dan analisis makna data representasi nilai moral masyarakat Osing dalam cerita rakyat Banyuwangi. Kehadiran peneliti dalam email ini saya sendiri adalah sebagai instrumen kunci. Kemudian kegiatan yang kami lakukan adalah melakukan pembacaan teks, pengidentifikasian, pengkodaan, pengklasifikasian, dan pemaknaan atau penginterpretasian data. Dari 24 kecamatan yang ada di wilayah Banyuwangi, saya memilih 5 lokasi penelitian, di antaranya di Kecamatan Giri, Kabat, Singosjuru, Songgon, maupun Sempu. Mengapa saya melakukan pembatasan pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian? Yang pertama, mayoritas penduduknya beretnis Osing. Yang kedua, struktur sosial masyarakatnya heterogen. Yang ketiga, kesenian daerah Banyuwangi berkembang dan tumbuh subur. Yang keempat, tradisi budaya Osing masih dapat diamati dari kehidupan kesehariannya. Saya terus terang ya, dalam penelitian ini saya melakukan memeroleh data yang saya lakukan langsung dari tuturan penutur asli yang ada di beberapa lokasi. Di tentunya masyarakat Osing yang berdomisili di Banyuwangi. Kemudian data tersebut saya transkripsi dalam bentuk teks, kemudian saya cek kebenarannya. Saya melakukan wawancara kepada generasi muda maupun generasi tua, apakah memang betul cerita rakyat ini ada di kehidupan mereka, gitu, atau di lingkungan tempat mereka tinggal. Kemudian penunjangnya cerita rakyat dari penutur asli. Dalam hal ini ada buku-buku yang berhubungan dengan sastra, sejarah, maupun kebudayaan Osing tentunya. Ya, untuk karakter cerita rakyat yang digunakan sebagai data, yang pertama sesuai dengan fokus penelitian, diambil langsung dari penutur asli atau orang Osing. Cerita rakyat yang hidup dalam masyarakat Osing tentunya bisa merepresentasikan nilai moral dalam kehidupannya. Kriteria informan, antara lain yang pertama warga asli Osing, berusia antara 35 sampai 92 tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan yang memadai tentang kebudayaan cerita rakyat Banyuwangi. Yang kelima, memiliki kedudukan yang cukup penting di dalam kelompok masyarakatnya, dapat berbahasa Indonesia dan bahasa Osing, dan berdomisili di Banyuwangi. Ya, prosedur pengumpulan data bisa dilihat di sini. Setelah membaca, kemudian memahami, menghayati, kemudian mengidentifikasi, dan kemudian melakukan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti. Langsung saja. Yang dapat kami peroleh dari nilai moral ketuhanan, yang pertama adalah percaya pada Tuhan, bertakwa, tawakal, dan percaya kepada takdir. Untuk nilai moral pribadi ada kejujuran, keteguhan, kerja keras, tanggung jawab, kesabaran, kebijaksanaan, kecerdikan, kepatuhan, tidak sombong, keberanian, kewaspadaan, berjiwa besar. Sedangkan nilai moral sosialnya antara lain kasih sayang, solidaritas, musyawarah, kesetiaan, kebersamaan, dan kepedulian sosial. Untuk nilai moral lingkungan alam, ternyata masyarakat Banyuwangi
memiliki nilai moral menjaga kelestarian binatang, menjaga kelestarian sungai, dan mencintai tanaman. Nah, 13 judul cerita yang saya identifikasi itu ada 13 cerita, namun yang belum pernah tertulis dan tercatat sebelumnya di buku-buku itu ada 9 cerita. Jadi masih orisinil betul-betul ada di lapangan. Nah, kemudian saya tuangkan dalam bentuk buku. Judulnya adalah Cerita dari Ujung Timur Jawa. Jadi dari 13 cerita itu tadi ada 9 cerita ya yang belum pernah didokumentasikan. Saya mencoba untuk mendokumentasikan agar cerita itu tidak punah gitu Bapak dan Ibu. Baik, qadarullah saya bertemu dengan seorang editor dari Alex Media Kompetindo yang dari tim Wong Indonesia Nulis mencari naskah ya, mencari naskah yang sesuai dengan anak ya. Jadi dari 9 naskah itu saya pilih mana yang kira-kira tidak memuat aksi pornografi, memuat tidak memunculkan adanya SARA gitu ya. Saya memilih 1 naskah, kemudian saya masukkan dalam 86 dongeng ternama Indonesia. Nanti Bapak dan Ibu bisa membelinya, itu bisa melihat di situ ada karya saya dari penelitian yang sudah saya lakukan, yang pernah saya publikasi di Cerita dari Ujung Timur Jawa, dan saya masukkan di sini. Alhamdulillah, bukunya sudah berhasil terjual ribuan eksemplar ya, dan terbit beberapa kali, dan sering alhamdulillah bisa dinikmati oleh pembaca. Ya, seperti kita tahu yang dijelaskan oleh Pak Faizi tadi, Bapak Ahmad Faizi, bahwa pembelajaran responsif budaya ini mendefinisikan sebagai penggunaan karakteristik budaya, pengalaman, perspektif dari beragam etnis sebagai media pembelajaran yang lebih efektif. Jadi dalam pembelajaran ini budaya peserta didik sangat sangat bisa dikaitkan dalam pembelajarannya sehingga pembelajaran itu bisa menyebabkan peserta didik menjadi lebih berprestasi, ya kan? Bisa lebih diakui begitu daripada hanya menonjolkan satu sisi atau minoritas dari mayoritas dari apa yang ada di budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Tahapan pembelajaran responsif budaya yang dari pembelajaran responsif budaya ini sebenarnya ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang bisa diturunkan. Menurut Rahmawati, ketika melakukan kegiatan pembelajaran responsif budaya, pertama seorang guru di dalam langkah pembelajarannya belum melakukan self-identification, melakukan eksplorasi identitas diri dalam perbedaan individu. Terus yang kedua, cultural understanding, integritas praktik budaya dalam konsep materi pembelajaran. Yang ketiga adalah kolaborasi atau kolaborasi dalam kelompok menyelesaikan studi kasus dengan berbagai variasi metode. Critical reflection, melakukan proses refleksi diri dan berpikir kritis terhadap masalah melalui diskusi. Kemudian yang terakhir adalah transformative construction, melakukan konstruksi pemahaman dan nilai berdasarkan pengalaman yang diberikan. Jadi langkah-langkah yang terdapat dalam pembelajaran responsif budaya itu dapat dituangkan dalam modul ajar di bagian kegiatan pembelajaran. Itu Bapak dan Ibu. Adapun kaitannya penelitian saya, representasi nilai moral masyarakat Osing dalam cerita rakyat Banyuwangi dan hubungannya pada pembelajaran responsif budaya. Yang pertama, pendidik dapat memanfaatkan nilai moral yang terdapat dalam naskah cerita rakyat Banyuwangi maupun dari buku 86 dongeng ternama Indonesia dan dikaitkan dalam pembelajaran, entah itu pembelajaran muatan lokal, muatan pembelajaran bahasa Indonesia dan materi pembelajaran yang lain. Kemudian pendidik dapat menggunakan pendekatan pembelajaran responsif budaya yang tercermin dari langkah-langkah pembelajaran sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Yang ketiga, pendidik dapat menerapkan pembelajaran responsif budaya dengan berpedoman pada PPKD setempat dan buku teks non-pelajaran. Jadi ada seperti kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 dituangkan tentang pemajuan kebudayaan. Selanjutnya
diturunkan lagi ke pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi di setiap provinsi itu ada pokok pikiran kebudayaan daerah. Jadi ada cerita rakyat di daerah itu antara lain apa saja gitu. Terus tradisi-tradisinya, kemudian pemahaman terhadap seni arsitektur dan lain-lain itu sudah tertuang dalam pokok-pokok kebudayaan daerah. Bapak dan Ibu atau Bapak Ibu guru bisa eh, ketika melakukan pembelajaran ini bisa berpedoman pada PPKD itu. Terus kemudian peneliti tentunya dapat melakukan penelitian jenis dan penulis buku dapat mengangkat cerita rakyat yang belum pernah dipublikasikan sebelumnya, sehingga warisan budaya kita tidak tergerus oleh zaman dan tetap terdokumentasikan dengan baik. Begitu. Terima kasih Mbak Ina Cahyani Tias. Baik, terima kasih Bu Dina atas materi yang telah disampaikan. Ini lebih, kalau saya melihat penelitian Bu Dina lebih ke pengimplementasian dari bagaimana pembelajaran responsif budaya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang pertama, yaitu pada khususnya pada cerita rakyat Banyuwangi ya Bu ya, yang telah dilakukan penelitian di 5 lokasi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Dina. Baik, Bapak Ibu, telah selesai materi disampaikan oleh narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua, dan di kolom chat sudah ada 2 pertanyaan yang nanti ditujukan untuk kedua narasumber. Kalau saya tidak salah ya, mohon maaf. Ini yang pertama dari Ibu Faizatul. Mohon maaf, Ibu Faizatul Khairiyah. Untuk pertanyaan yang diberikan ini untuk kedua narasumber atau salah satunya, Bu? Kalau boleh saya tahu. Halo, Ibu Faizatul. Oh ini Ibu Faiza. Untuk narasumber yang pertama, untuk Bapak Ahmad Faizi. Jadi pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Faizatul Khairiyah itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon maaf saya langsung saja menuju ke tanya jawab, nggih, Bu Dina dan juga Pak Ahmad Faizi. Jadi pertanyaan untuk Bapak Ahmad Faizi, perkenalkan saya Ibu Faizatul Khairiyah. Saya ingin bertanya terkait pembelajaran responsif budaya. Bagaimana pembelajaran responsif budaya dapat membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis untuk mempertanyakan dan menantang stereotip budaya. Jadi itu pertanyaannya Pak Ahmad Faizi. Silakan bisa langsung diberikan jawabannya dan komentar dari pertanyaan Ibu Faizatul. Baik, terima kasih Mbak Inu. Terkait pertanyaan bagaimana pembelajaran responsif budaya dapat membekali siswa dengan keterampilan berpikir kritis untuk mempertanyakan dan menantang stereotip budaya. Kembali ke tadi, seperti yang telah kita diskusikan di awal, yang saya sampaikan tadi bahwa responsif budaya itu salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah pengetahuan budaya lokal yang dimiliki oleh peserta didik. Kalau pertanyaannya terkait dengan stereotip budaya, maka cari bisa kontennya, bisa konten-konten yang berkaitan atau bersinggungan langsung dengan stereotip budaya itu. Stereotip budaya itu, cari apa kira-kira. Nah, kalau itu ada teks, ya teks yang dijadikan stimulus untuk mengajak peserta didik itu untuk berpikir kritis. Biasanya dalam proses pembelajaran itu kan ada pendahuluan, ada kegiatan inti, kemudian ada kegiatan penutup. Di pendahuluan itu nanti konten yang bisa dijadikan sebagai stimulus untuk berpikir kritisnya itu bisa teks. Teksnya yang bersinggungan dengan stereotipe budaya itu. Misalnya kalau di Probolinggo itu ya, ada ini, ada yang terkait dengan komunikasi. Biasanya kalau siswa itu, siswa yang berlatar belakang Madura,
berkumpul atau berkomunikasi dengan siswa yang berlatar belakang Jawa, rata-rata kalah, Maduranya itu kalah. Iya. Yang sering mengalah itu orang Maduranya yang mengikuti Jawa. Itu pilihannya Malah, hilang. Pertanyaan gitu ya. malah Oh, terbalik ya Pak ya. iya, berarti kan tidak bangga dengan Maduranya. Gitu. Superior ini Jawa ini. Dimanapun sampai yang Probolinggo kalah. Iya, di Probolinggo ini kalah gitu. Makanya Bu Zarna itu sebagai apa sosok yang berlatar belakang Jawa Madura, kalah Maduranya, lebih ke Jawanya gitu. Bisa dilihat di Iya, dalam komunikasinya. Di sekolah-sekolah juga seperti itu, Mbak Ino. Kami gitu. mendapatkan Betul, betul. apa namanya fenomena itu ada. Lah ini dicari kalau tidak ada teks videonya gitu ya. Video yang membahas tentang stereotip budaya itu. Nah, ini jadi pancingan stimulus untuk melakukan kegiatan inti dalam pembelajaran. Nanti peserta didik itu akan muncul namanya proses literasi. Menyimak video itu kan literasi gitu ya. Menyimak video, kemudian masuk pada proses pengumpulan data. Jadi mengumpulkan apa kira-kira data-data yang terkait dengan pernyataan awal tadi tentang stereotip tadi itu, stereotip budaya itu. Setelah dikumpulkan data-data terkait itu, kemudian mengomunikasikan berdiskusi pada kelompok-kelompok yang dibagikan oleh guru. Kemudian setelah itu bisa mengomunikasikan, berbicara di depan kelas-kelas secara kritis, memberikan pendapatnya yang berkaitan dengan stereotip budaya. Nah, ini proses seperti ini yang bisa kita lakukan untuk menstimulus atau untuk merangsang daya kritis anak terhadap stereotip budaya itu. Gitu kira-kira. Nah, ini bentuk responsif budaya dalam konten termasuk dalam apa tadi strateginya. Kalau anak tidak senang dengan menyampaikan langsung secara lisan, bisa suruh tulis gitu. Nah, ini namanya keragaman strategi. Kan ada anak yang mungkin malu untuk berbicara. Ini disediakan saluran untuk bisa menulis. Begitu kira-kira, Mbak Ino. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Faizi atas jawaban yang diberikan. Mudah-mudahan sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Faizatul. Kalau saya bisa menyimpulkan, agar semuanya itu yang kaitannya dengan stereotip budaya itu tidak berkembang, mungkin seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Faizi tadi ya. Ya kalau misalkan asalnya dari Probolinggo yang lebih dominan Maduranya, jangan sampai terkalahkan. Artinya menyeimbangkan begitu ya Pak ya antara budaya Jawa dan juga budaya Madura, sehingga itu tidak menjadi tanda kutip bahwa wah Jawa mendominasi meskipun di daerah Probolinggo, dan itu mungkin harus dilakukan dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Pak Ahmad Faizi. Saya lanjutkan pertanyaan yang kedua itu dari Bapak Mulyadi Bagas Wicaksono. Mohon maaf Bapak Mulyadi Bagas Wicaksono, ini pertanyaan diberikan untuk narasumber satu dan narasumber dua atau berapa, mohon di kolom chat disampaikan, sekalian saya membacakan pertanyaannya. Jadi pertanyaan dari Bapak Mulyadi, mohon izin bertanya, di era globalisasi ini bagaimana cara pendidik membantu anak mengeksplorasi budaya? Sedangkan anak-anak zaman sekarang tuh lebih tertarik dengan budaya luar seperti Jepang, K-pop, dan lain-lain. Nah, permasalahannya juga anak zaman sekarang itu sulit diberi masukan atau nasihat. Jadi, apakah model pembelajaran yang sesuai dengan anak zaman sekarang berdasarkan hal di atas? Jadi, pertanyaan diberikan kepada kedua narasumber, bagaimana mengatasi terkait dengan permasalahan yang anak sekarang itu lebih menyukai atau lebih mengunggulkan kebudayaan seperti Jepang, K-pop, dan kebudayaan lain dibandingkan kebudayaan yang mereka miliki. Silakan Pak Ahmad Faizi dan juga Bu Dina bisa memberikan jawaban dari pertanyaan Bapak Mulyadi. Terima kasih. Ini siapa dulu? Bu Dina? Bu Dina atau Pak Ahmad Faizi? Pak, dari Mbak Pedater, dari siapa dulu Mbak? Enaknya. Oh ya sudah. Baik, dari Bu Dina dulu mungkin, terus kemudian Eh, dilanjutkan Pak Ahmad Faizi. Ya. baik, baik, terima kasih.
Pertanyaan dari Bapak Mulyadi, siapa? Bu. Bapak Mulyadi Ba- Bagas Wicaksono. Bapak Mulyadi Bagas Wicaksono. Baik. Betul. Em, Kalau kita melihat, memang sekarang ini tantangannya luar biasa ya, bagi guru maupun orang tua, ya, terutama di rumah ya, membekali pengetahuan tentang kebudayaan. Kalau dari apa namanya orang tua sendiri ya, memang orang tua harus berpartisipasi aktif, mendongengkan anak-anaknya tentang kebudayaannya, cerita-cerita yang ada di sekitar mereka, gitu kan ya. Ya memang peran peran orang tua harus sangat luar biasa dalam hal ini. Di tengah globalisasi gitu ya. Dan juga yang kedua, guru juga harus lebih kreatif lagi. Dalam artian, misalkan dalam pembelajaran, guru bisa mengaitkan pembelajaran responsif budaya itu dengan teknologi, misalkan siswa yang mereka lebih berminat kepada teknologi, mereka bisa dikelompokkan untuk membuat sebuah karya yang aplikatif, misalkan. Misalkan kalau di Unmul Jember sendiri, mahasiswa bahasa Indonesia ini sudah ada yang bisa membuat buku berbasis augmented reality yang di dalamnya memuat tentang budaya di daerah Jember gitu. Terus kemudian kalau di sekolah, misalkan guru bisa juga memberikan kesempatan pada siswa yang mereka gemar menulis, mungkin budaya yang mereka tahu atau mereka baca itu kemudian bisa diubah mungkin tokoh-tokohnya pada yang lebih populer misalnya gitu. Dan eh, ya mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih populer yang sesuai dengan minat atau bakat mereka tanpa meninggalkan budayaannya. Saya rasa banyak kok. Mungkin latar atau settingnya mungkin bisa diubah sedikit tanpa apa ya, merubah secara keseluruhan dari inti cerita, dari cerita rakyat yang mereka baca itu begitu, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Faizi. Oke, siap Bu Dina. Ya. Menyambung dari apa yang disampaikan Bu Dina tadi, benar ya, harus ada upaya penyesuaian itu. Penyesuaian menentang langsung itu sepertinya sulit atau bahkan itu pilihan yang tidak bijak. Misalnya melarang di rumah diperbolehkan memegang HP, kemudian di sekolah dilarang, misalnya itu. Ini ini kadang menjadi pilihan yang tidak bijak dan bisa membuat anak itu berontak. Gitu. Yang paling mungkin dilakukan jika mengacu kepada responsif budaya memang melakukan penyesuaian-penyesuaian itu. Menyesuaikan konten pembelajaran dan strategi pembelajaran dengan kebiasaan-kebiasaan anak yang ada di rumah maupun di lingkungannya. Tentunya yang baik-baik ya, budaya yang baik. Bagaimana kita mengarahkan budaya yang dimiliki oleh peserta didik, tapi kalau dinilai itu kurang positif, kita arahkan menjadi sesuatu yang positif. Ya. Harga bagi saya jika mengacu ke responsif budaya memang yang dilakukan yaitu penyesuaian-penyesuaian tadi. Di awal tadi mungkin disebutkan atau mungkin tidak disebutkan tadi karena terlewatkan itu yang harus ada di benak guru itu jika kita ingin membangun pembelajaran yang responsif budaya itu adalah dalam Islam itu husnudzon itu berpikir positif terhadap semua peserta didik. Tidak ada judge atau pernyataan-pernyataan yang seolah menganggap murid yang ini tidak baik, murid yang ini baik, tidak seperti itu. Semuanya dianggap baik. Dalam responsif budaya itu seperti itu. Husnudzon, semua dianggap baik. Dicari keunikan-keunikannya, kemudian keunikan itu kita jadikan modal untuk merancang pembelajaran yang ada di kelas maupun di luar kelas, termasuk siswa yang tadi tertarik dengan budaya-budaya Jepang itu. Kita ambil yang positif yang bisa disambungkan dengan pembelajaran itu apa. Saya kira seperti itu, Mbak Ino dan Bu Dina.
Siapa yang bertanya tadi? Ini Bapak Mulyadi. Ya, Pak. Da- Ih, ya betul, Pak Mulyadi ini Bagas pertanyaannya Pak Wicaksono. Mul. Ya, baik. Terima kasih Pak Ahmad Faizi dan Bu Dina atas jawaban diberikan dari pertanyaan Pak Mulyadi tadi ya. Pertanyaan yang sangat menarik ya bagi pembelajaran saat ini karena kita melihat bahwa saat ini peserta didik kita itu cenderung menyukai hal yang bersifat K-pop, kemudian Jepang dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan adanya pembelajaran responsif budaya itu sedikit bisa mengingatkan kembali dengan peserta didik. Baik, saya lanjutkan Pak Isnadi. Setelah pertanyaan dari Bapak Bayu dari Uniwara, nanti saya akan langsung ke Bapak Isnadi. Ini pertanyaan yang ketiga, Bapak Ibu narasumber dari Pak Bayu. Perkenalkan, saya Bayu dari Uniwara. Mohon izin bertanya, pertanyaan ini untuk kedua narasumber. Bagaimana menyikapi dinamika kelas yang kompleks, terutama dalam hal kelas inklusi dan keterampilan komunikasi pendidik, dalam hal ini guru dan dosen. Jadi pertanyaan ini ditujukan untuk kedua narasumber, mungkin bisa langsung saja diberikan tanggapan oleh kedua narasumber dan mudah-mudahan tadi jawaban untuk Bapak Mulyadi Bagas Wicaksono bisa berterima ya Bapak. Terima kasih. Silakan Pak Ahmad Faizi dan Bu Dina. Baik, dari Pak Faizi atau dari siapa? Mungkin Mbak Ino? bisa dari Pak Faizi dulu. Tadi sudah Bu Dina, Oh, sekarang Pak Ahmad oke, Faizi. baik, baik, baik. Iya, biar selang-seling, biar eh, apa ada variasi. Silakan Pak Ya, Ahmad baik. Faizi. Oke, siap, siap. Terima kasih. Pak Bayu ini senior saya. Nggih, Pak Bayu, nggih. terima kasih pertanyaannya, Pak Bayu. Eh, jadi bicara apa kompleksitas dinamika yang ada di kelas, terutama kelas-kelas inklusi. Kelas inklusi apa pendidikan inklusi itu orientasinya kan ingin memberikan kesempatan yang sama, tidak jauh beda lah dengan pembelajaran responsif budaya. Hanya kalau dikejar lebih dalam itu, kalau yang responsif budaya itu kecenderungannya usahanya adalah menghargai keragaman untuk memajukan atau meningkatkan akademik siswa atau mahasiswa seperti itu. Tapi kalau yang inklusi itu kan upayanya kan untuk memberikan akses yang sama kepada peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Jadi intinya kembali ke tadi seperti yang telah saya sampaikan di dalam presentasi tadi bahwa keterampilan komunikasinya itu perlu ada adaptasi baik secara linguistik maupun secara budaya, secara komunikasi ya, secara budayanya disesuaikan, terus kemudian secara linguistiknya disesuaikan. Jika peserta didiknya itu kesulitan berbicara, kesulitan bicara seperti apa, dicari kira-kira komunikasi yang seperti apa yang bisa berterima atau menjangkau peserta didik dengan kriteria tadi. Nah, termasuk gerak-gerik seperti apa atau sikap-sikap seperti apa yang kira-kira nanti bisa berterima, bisa mempermudah mereka untuk menerima pembelajaran yang disajikan oleh guru itu. Sehingga bisa menguasai atau mencapai kompetensi yang sudah disepakati di awal itu. Saya kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan Pak Bayu tadi. Baik, Terima kasih. terima kasih Pak Dari Ahmad Faizi. Halo Pak Bayu. Siap. Oh, nggih. Baik. Oke. Baik, saya lanjutkan nggih Pak Bayu ke Bu Dina untuk menanggapi pertanyaan dari Pak Bayu. Silakan Bu Dina. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya. Ketika kita menyikapi dinamika kelas yang kompleks, terutama dalam hal kelas inklusi, maka seyogyanya sebagai seorang guru maupun dosen, kita bisa mengenali kebutuhan siswa secara individual, terutama bagi mereka yang memerlukan perhatian khusus. Ya, kita dapat melakukan
komunikasi maupun observasi dengan siswa serta kalau ada kesempatan barangkali dengan orang tua peserta didik itu. Kemudian guru juga harus bisa mendengarkan secara aktif, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana, serta bisa memberikan umpan balik yang konstruktif. Kemudian guru ataupun dosen bisa memberikan dukungan secara emosional pada siswa, kita bisa memberikan lingkungan aman dan nyaman sehingga siswa itu bisa merasa dihargai maupun diterima pada saat kegiatan pembelajaran. Dan kemudian kita bisa juga melakukan pengelolaan kelas yang efektif. Jadi kita atau guru bisa membuat aturan kelas yang jelas, rutinitas yang konsisten, dan juga strategi disiplin yang positif. Kemudian guru juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang beragam lagi sehingga bisa memfasilitasi gaya belajar dari masing-masing peserta didik. Apakah mereka termasuk pembelajar visual, auditori, ataupun kinestetik. Begitu, Pak Bayu. Siap, Bu Dina. Terima kasih, Pak Bayu. Baik, terima kasih Pak Bayu atas pertanyaannya dan terima kasih juga Pak Ahmad Faizi dan juga Ibu Dina atas respon dari pertanyaan Pak Bayu yang menarik ya tentunya terkait dengan kelas inklusi yang saat ini sedang menurut saya sedang banyak dibicarakan atau sedang banyak diperbincangkan terkait dengan pembelajaran kelas inklusi. Baik, berikutnya ini ada yang sudah raise hand Bapak Isnadi. Silakan Bapak. Mungkin mau menyampaikan pertanyaannya, Ya, terima kasih. dipersilakan. Judulnya pembelajaran sastra budaya. Sebenarnya di dalam sekolah-sekolah kita itu sudah adakah pembelajaran sastra secara spesifik gitu ya? Artinya sastra sebagai mata pelajaran gitu. Atau hanya sekedar dia bagian kecil saja dari pembelajaran misalnya bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Karena itu nanti konsekuensinya besar. Maksudnya itu sebenarnya seberapa besar sih concern kita itu terhadap sastra untuk bisa dijadikan bahan yang bermanfaat untuk pengajaran. Selama ini kan belum, porsinya sangat kecil. Nah, di tengah kecilnya ruang-ruang kayaknya problemnya juga di tingkat sastra seperti apakah yang itu bisa diajarkan. Terus kemudian apakah perlu menyesuaikan dengan level-level, maksudnya kalau SD beda yang diajarkan, baik itu objek dan materinya maupun metodenya dan strateginya dengan tingkat SMP atau MAN gitu ya. Itu kan selama ini kita masih secara umum saja membicarakan. Sehingga diperlukan satu upaya yang sebenarnya bisa memperjelas kira-kira pembedaan itu perlu dilakukan, termasuk dengan kajian-kajian. Sehingga ada dua kutub ketika ngomong ini kan lagi marak misalnya sastra masuk kurikulum kan sekarang itu kan juga masih sama problemnya masih kalau yang berbasis orang yang punya punya latar belakang sastra itu ya banyak juga yang bersikap kritis gitu terhadap kebijakan itu meskipun sebenarnya sastra masuk kurikulum itu ada hanya satu pintu awal untuk membuka kesempatan dialog siswa itu dengan karya sastra. Tapi kan banyak juga yang mengkritisi kenapa kok pilihannya seperti itu kan gitu. Jadi sebenarnya banyak termasuk juga dengan
konsepsi apa tadi responsif budaya dan seterusnya. Kalau saya cermati dari perbincangan yang awal ini kan eh, apa ya konteks di luar diri siswa itu lah yang dijadikan pijakan untuk dalam proses pengajaran. Eh, Tidak sebaliknya misalnya sastranya dulu itu kira-kira apa ya hal yang berkaitan dengan budaya apa yang muncul di situ, terus kemudian itu didialogkan dengan konteks eksternal. Sehingga yang tadi dikatakan sebagai penyesuaian-penyesuaian, gitu ya, itu kadang-kadang ya hanya strategi untuk mempermudah proses pembelajaran dan komunikasi, tapi gagal menyentuh aspek-aspek yang mungkin agak rumit ya di tingkat misalnya perkembangan logika berpikir dari siswa yang bisa dirangsang melalui pembelajaran sastra. Karena bagaimanapun sastra kan juga menyediakan logika yang ada di dalamnya. Nah, seringkali ketika kita masuknya dari sastranya dulu, uh, kita tidak punya cukup kapasitas untuk me, menelaah dan apa ya, merunut alur logika di karya sastra itu, sehingga ketika materinya itu dirubah atau representasi budayanya itu dirubah, ya itu eh, apa kemampuan nalar kritisnya siswa tetap terjaga misalnya. Nah, kita seringkali kedodoran di situ. Jadi sebenarnya banyak problem yang bisa dibicarakan dalam tema ini. Misalnya begini saja lah, saya menengarai sederhana saja. Misalnya bagi seringkali kan yang diajarkan adalah moral value, ya. Nah, moral value itu biasanya ada diturunkan dari agama dan norma sosial. Nah, sementara di misalnya karya-karya sastra itu yang terjadi adalah sebaliknya hal yang mungkin melanggar atau apa sehingga memunculkan konflik, memunculkan uh, problem dan yang dibutuhkan adalah bagaimana konteks seperti apa sehingga hal itu bisa muncul. Nah, seringkali ketika membahas nilai moral, ya langsung saja nilai moral baiknya apa, gitu. Tapi melepaskan dari konteks runtutan logis dan kontekstual yang ada di dalam karya sastra itu. Jadi kayak mengulang lagi, kayak kesimpulannya itu mengulang lagi kesimpulan norma sosial dan apa ya, moral yang sifatnya diturunkan dari agama itu. Tapi perjuangan karakter untuk menemukan moral itu akhirnya hilang. Nggak tahu ini pertanyaan, tanggapan atau apa, atau mungkin juga bisa dipandang sebagai pemantik diskusi lah forum ini. Yang terakhir saya mengucapkan selamat bagi Rizky yang baru ini. Semoga ini jadi langkah awal meskipun masih banyak hal ya, kayak misalnya persoalan password dan seterusnya itu. Semoga itu tidak menjadi kendala, kedepannya bisa lebih oke lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Isnadi. Ini Pak Isnadi juga bingung antara memberikan pertanyaan atau memberikan saran terkait dengan memantik ya. Intinya banyak yang disampaikan oleh Pak Isnadi tadi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Ahmad Faizi atau Bu Dina karena ada pertanyaan tapi juga memberikan saran masukan tambahan. Monggo langsung saja mungkin bisa diberikan tanggapan oleh Bu Dina dan juga Pak Ahmad Faizi. Baik, monggo Pak Ahmad Faizi dulu nggih. Oke, Saya dulu monggo ya. silakan. Biar Baik, cowok sama ini. cowok ya. Oke. Ya, izin Bu Mbak Ino. Nggih, Seperti siap-siap pertanyaan Pak. ini, nggih.
lebih banyak ke tambahan tadi ya yang Ya, betul, disampaikan. betul. Ya, Oke. banyak tambahan dan saya sangat berterima kasih. Tambahannya cukup sangat mencerahkan kepada saya dan insya Allah juga pada Ibu Bapak sekalian terkait dengan pembelajaran sastra itu ya. Ya, Sejauh yang saya lihat, saya perhatikan baru-baru ini kan memang yang ada kan di Dinas Kemendikbud itu ya, adanya kan hanya panduan ya, panduan pembelajaran sastra di sekolah-sekolah itu. Tidak ada secara khusus pembelajaran sastra gitu. Entah betul. eh, entah perkembangan yang lain saya belum mengikuti karena terus terang belum punya kapasitas yang cukup untuk mendalami persoalan kurikulum itu. Sejauh yang saya ikuti, memang pembelajaran sastra itu hanya ada panduan pembelajaran sastra seperti itu, tidak ada khusus. Yang menarik yang tadi disampaikan oleh Bapak Isnadi tadi terkait dengan penyesuaian level tadi itu ya. Jadi konten-konten sastra yang seharusnya ada di tingkat dasar, tingkat menengah pertama, tingkat menengah atas itu eh, memang harus disesuaikan dengan level mereka-mereka, tidak dipukul rata begitu. Kira-kira konten dan strategi yang pas digunakan di tingkat dasar itu seperti apa, kemudian di tingkat menengah atas seperti apa, termasuk juga di tingkat perguruan tinggi mungkin ya. Saya kira itu tanggapannya tidak banyak. Ibu Dina boleh dilanjutkan. Terima kasih, Mbak Dino. Baik, terima kasih Pak Ahmad Faizi. Langsung saja Bu Dina. Terima kasih Mbak Ino, terima kasih Pak Ahmad Faizi, dan pertanyaannya juga terima kasih pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Pak Isnadi tadi eh, cukup bermanfaat sekali bagi kami di Ngontras 35 ini. Semoga ke depan bisa menjadi lebih baik lagi gitu. Dan untuk menanggapi terkait dengan menyambung dari yang disampaikan oleh Pak Ahmad Faizi dan menanggapi pertanyaan dari Bapak Isnadi, memang kalau dari eh, Kemendikbud ada aturan terkait dengan perjenjangan naskah. Jadi eh, naskah atau cerita maupun bacaan untuk setiap level atau jenjang usia itu sudah ada di pedoman perjenjangan naskah. Jadi guru dalam hal ini sesuai dengan aturan atau pedoman yang terdapat dalam perjenjangan naskah bisa menyesuaikan dengan level-level atau tingkat usia. Karena sebagaimana yang saya sampaikan dalam cerita rakyat yang saya kumpulkan itu tadi masih banyak juga terdapat unsur pembunuhan, misalkan kan dalam cerita rakyat Banyuwangi sendiri kan ada tokoh istri yang dibunuh oleh suaminya, seperti itu kan ada unsur kekerasan ya kan, ada unsur seksualitasnya mungkin seperti itu kan, itu tidak eh, layak jika dipertontonkan kepada anak begitu. Jadi menurut saya memang kita sebagai seorang guru maupun dosen atau seorang ya ibu atau orang tua bisa membekali anak-anak dengan bacaan yang bermutu dan berkualitas sehingga mereka bisa menyerap informasi ya dengan baik seperti itu. Terima kasih Mbak Ino. Baik, terima kasih Bu Dina, Pak Ahmad Faizi atas eh, tanggapan masukan terkait dengan eh, pertanyaan dan juga masukan dari Pak Isnadi tadi. Baik, Bapak Ibu, saya rasa cukup untuk kegiatan ngobrol kita pada hari ini ya. Saya sampaikan tadi ngobrol santai karena banyak sekali ya materi yang bisa kita ambil, kita pelajari terkait dengan pembelajaran responsif budaya seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad Faizi dan juga Bu Dina Merdeka tadi terkait dengan bagaimana budaya itu bisa menjadi salah satu hal yang menarik dalam pembelajaran, tetapi dengan keanekaragaman budaya itu diharapkan pembelajaran itu
bisa mewadahi, artinya dengan di sini memberikan tanda kutip tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Faizi ya, mewujudkan keadilan. Keadilan dalam hal ini tuh diberikan sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi pembelajaran responsif budaya ini bisa menjembatani antara kepentingan dan kebutuhan pada kegiatan belajar mengajar tanpa mengesampingkan budaya-budaya yang lain, tetapi di sini sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik pada kegiatan belajar mengajar. Nah, itu terkait dengan materi yang dapat saya simpulkan. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Pak Ahmad Faizi dan Bu Dina atas materi yang diberikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu peserta Ngontras 35 pada siang hari ini. Nah, itu saja mungkin dari saya, Bapak Ibu, selaku moderator. Kalau tadi dibuka oleh Bu Yeri dengan pantun, boleh ya saya juga menutup kegiatan pada siang hari ini dengan pantun juga. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama mendampingi menjadi moderator ada tutur kata yang kurang berkenan atau mungkin ada sesuatu yang belum tersampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup dengan pantun, Mentari senja telah tenggelam. Hujan turun mulai terjatuh. Saya tutup kegiatan dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Yeri selaku pewarat. Silakan Bu Yeri. Baik, terima kasih Bu Ino. Bu Ino dan narasumber semuanya muda-muda dan luar biasa. Baik, Bapak Ibu, demikian tadi ngobrol nasional Meta Sastra yang ke-35 bersama para narasumber yang luar biasa dan inspiratif. Tak terasa kita tiba di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu, juga para mahasiswa. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan di hati. Embun pagi di dedaunan dan rerumputan, berkilauan ditimpa cahaya sang surya. Terima kasih atas kehadiran Handai Taulan di webinar nasional Ngontras 35. Langit biru awan putih terbentang luas lukisan alam. Menahan rindu tak untuk bersua lagi di Ngontras 36. Hizki Jaya berkarya, sastra indah bermakna. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak semuanya. Bu Heri, Bu Titin, Bu terima Ino, Bu kasih. Chatna, teman-teman.